Baik, perkenalkan nama saya Tino Febrianto Putra, NIM 201202009, kelas E, Prodi TIE 1. Pada video kali ini saya akan menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut terminal REPL yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Read membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval merupakan mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Dap yang terakhir loop mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl D untuk menghentikan terminal REPL. Menjalankan terminal REPL. Untuk menjalankan Node.js secara interaktif, tulis mode dalam terminal. Kita buka terminal menggunakan cmd, Windows R, enter. Sini kita tulis node, lalu kita enter. Sini tulis 1 tambah 1, enter. Oke, sel muncul real time. Di sini angka 2, lalu kita tekan 3, 14. Kemudian kita bisa menggunakan konsol dot kurung node.js. Lupa tanda petik. Sini kita tutup kurung, kemudian kita enter. Muncul ini node.js. Kemudian kita bisa coba lagi var x dengan 5, lalu kita enter. Kemudian kita bisa buat perulangan for ke kurung i sama dengan 0 titik koma i x koma x titik koma i plus tutup kurung ke kurung kurawal, lalu konsol dot log buka kurung i tutup kurung kurawal. Kemudian kita enter. Hasilnya seperti ini. Kata undefined entity ditampilkan pada terminal REPL, dapat digunakan untuk menulis ekspresi-ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Kita contoh 9 lalu kita enter, akan muncul 99 secara real time. Untuk berikutnya kita enter, misalkan 2 tambah 3 kurung bintang buka kurung 6 tambah maksudnya min
kurang 3 tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya akan 15. Kemudian kita tuliskan 14 ya, 4. Nah, hasilnya 2. Kemudian kita coba lagi 14 4 3,5. terus atau kita coba 2 6. Hasilnya 64. Itu mengenai ekspresi. Selanjutnya kita menggunakan tanda underscore. Kita ketika bekerja dengan node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Perhatikan contoh, kita menuliskan 2 3 kemudian kita enter, hasilnya 6. Misalnya kita tulis underscore lalu kita enter, maka hasilnya adalah 36. Kenapa? Karena underscore menghasilkan nilai terakhir yang dihasilkan. Jadi nilai terakhir yang dihasilkan 6, maka di bawahnya kita tulis 6 sama dengan 36. Berarti nilai terakhir dari underscore sekarang adalah 36. Sekarang kita tulis underscore ya, muncul angka terakhir 36. Seperti itu. Untuk membuktikan, tinggal kalau mau di 2 tutup kurung dan 2 tutup kurung enter. Maaf, kesalahan. 2 buka kurung underscore 2 tutup kurung lah. Baik, terus itu menyimpan nilai terakhir pada contoh di layar tanda underscore, menyimpan 6, yaitu nilai yang dihasilkan oleh operasi perkalian 2 dan 3. Selanjutnya kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan dengan kata kunci var, maka nilai variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru tampil ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris kode berikut. A sama dengan 3. Akan muncul hasilnya 3. Kemudian kita ketik var B sama dengan 4, enter. Ya, dia tidak mengembalikan nilai. Pada contoh di atas, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilainya langsung ditampilkan di layar. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan, misalnya untuk perhitungan dan sebagainya. Contoh A kali B sama dengan hasilnya 12, karena nilai A adalah 3 dan nilai B adalah 4. Namun di saat kita tulis var B sama dengan 4, maka dia tidak akan mengembalikan nilai. Nah, tapi kalau kita panggil untuk mengoperasikan hasil perkalian, maka dia akan panggil nilai B sama dengan 4. Jadi A kali B sama dengan 12. Atau kita bisa pakai contoh lain, misalkan 2 kali A
tambah B hasilnya 14. Diperoleh dari A nya 3, B nya 4. 3 tambah 4 sama dengan 7 dikali 2 hasilnya 14. Atau bisa kita pakai contoh lain, misalnya console.log kurung nilai tanda petik nilai A titik 2 tanda petik plus A tutup kurung. Kita cek lagi. Yuk kita enter. Nilai A dengan 3. Berikutnya kita buka CMD baru lagi. Sini kita ketik mode perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terminal RPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris. Misalnya untuk membuat blok pemilihan pengolahan, kita ketik var A sama dengan 10 kita enter, find, kemudian if buka kurung A 0 tutup kurung buka kurung kurawal dan enter. Maka dia akan cetak titik-titik. Kita ketik console dot log A plus adalah bilangan positif. Bilangan positif. Tanda petik. Tanda petik. Tutup kurung. Terus kita enter, muncul titik-titik juga. Kita buka tutup kurung kurawal, and else, kemudian buka kurung kurawal, enter. Kemudian seperti itu lagi. Console dot notch kurung up plus titik 2 adalah bilangan negatif. Tutup kurung, kita enter untuk melihat hasil. Lalu kita enter. 10 adalah bilangan positif. Cara bacanya adalah jika A lebih besar 0, maka dia akan mencetak A adalah bilangan positif, yang mana A adalah variabel namun yang ditampilkan adalah value-nya. Jika tidak, maka A adalah bilangan negatif. Di sini diketahui var adalah 10, maka 10 adalah bilangan positif karena 10 lebih besar dari 0. Berikut var I sama dengan 1, enter. Hasilnya undefined karena nilai tidak dikembalikan. Kemudian kita ketik while buka kurung I sama dengan 3. 3 tutup kurung buka kurung kurawal, lalu kita enter.
console.log kurung tanda petik baris kurang tanda petik plus i tutup kurung, lalu kita enter i plus enter dan tutup kurung kurang, kita enter ya. Jadi di sini kita lihat i3. Sebelumnya kita sudah mendeklarasikan i sama dengan 1 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka dia akan cetak baris ke 1, baris ke i nilai yang terkandung. Setelah itu dia menambahkan increment dari i, berarti nilai yang terkandung di dalam i bertambah 1. Jadi posisi i terakhir adalah 2. Kembali ke atas, 2 lebih kecil sama dengan 3. Jika bernilai benar, maka dia akan mencetak 2. Kembali ke atas, 3 lebih kecil sama dengan 3. Jika bernilai benar, dicetak 3. Nah, terakhir 4. 4 lebih kecil sama dengan 3. Dengan 3 bernilai salah, maka perulangannya akan dihentikan. Jadi nilai i adalah 3. Tanda titik yang ditulis 3 kali menandakan bahwa baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Lanjut enter. Sini kita membuat fungsi. Selain ekspresi dan membuat perintah sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal RPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut. Kita ketikkan function tambahan a, b tutup kurung buka kurung awal, enter. Kita return a tambah b, kita enter. Kita enter define. Sekarang kita akan memanggil fungsinya. Untuk memanggil fungsi hasil dari penjumlahan itu kita simpan dalam variabel hasil dengan tambah kurung 13,86 tutup kurung, kita enter. Maaf, sambil kita tulis hasil sama dengan tambah 13,86. Lalu ya, hasilnya 99. Sekarang kita tinggal memanggil variabel hasil yang menampung hasil perhitungan dari 13 tambah 86. Kita ketikkan hasil, enter. Nah, muncul 99. Kemudian kita juga bisa langsung menampilkan di layar, kita langsung ketik tambah 1,2 tutup kurung, enter. Hasilnya 3. Kita bisa coba yang lain, misalnya tambah 8,9 tutup kurung, kita enter. Hasilnya 17. Di sini fungsinya
kita membuat fungsi tambah parameter A, B, kemudian dia return nilai A ditambah dengan nilai B, kemudian dijumlahkan, setelah itu nilainya dikembalikan seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat objek. Terminal RPL juga mendukung pembuat objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh node di bawah ini. Berarti kita ketikkan var obj dengan new objek buka kurung tutup kurung, enter, undefined obj dot alas sama dengan 3, enter, terus obj dot tinggi sama dengan 5, enter, obj dot luas sama dengan function buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, return buka kurung obj dot alas kali obj dot tinggi, tutup kurung garing 2 tutup kurung kurawal. Kita enter seperti ini, terus tulis memanggil metode luas, buka kurung tutup kurung, kita enter obj dot luas. Di sini kita akan mendeklarasikan objek baru dengan nama obj. Kita bisa mengganti nama obj dengan nama yang lain, misalkan Pino dengan new object. Obj dot alas jadi luas alas kali tinggi bagi 2. Untuk alas dikasih nilai 3, tinggi dikasih nilai 5. Kemudian objek luas diperoleh dari function, dia mengembalikan nilai berupa objek alas dikali objek tinggi dibagi 2. Jadi ketika kita menggantikan obj dot luas, maka dia langsung melakukan perhitungan yang ada di bagian. Jadi ketika kita menggantikan obj dot luas, maka dia langsung melakukan perhitungan yang ada di bagian return, dan hasil yang dikeluarkan angka adalah 7,5. Pada contoh di layar kita akan membuat objek dengan nama obj yang mempresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki 2 properti, yaitu alas kali properti tinggi dan 1 metode luas. Berikut perintah dalam terminal RPL. Beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal RPL sebagai beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan kita bekerja dengan terminal RPL sebagai berikut. Pertama, Ctrl C digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Berikutnya, Ctrl C 2 kali itu menandakan keluar dari terminal RPL. Ctrl D sama dengan keluar dari terminal RPL. Tombol panah atas di bawah di keyboard itu sama dengan menampilkan perintah sebelumnya, atau tombol panah atas di bawah keyboard sama dengan menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Tombol tab di keyboard sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. Tanda titik help sama dengan menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Titik break keluar dari perintah.
yang terdiri dari beberapa baris. Titik clear itu sama seperti titik break. Titik save spasi nama file itu menyimpan perintah di dalam terminal RPL ke file. Titik load spasi nama file itu memuat perintah dari file ke dalam terminal RPL. Berikut menghentikan terminal RPL. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk menghentikan terminal RPL kita dapat menggunakan kontrol tambah C 2 kali. Perhatikan, A sama dengan 3 var B sama dengan 4. Kita enter, find A kali B 12 enter teman, 12 kali A buka kurung A tambah B. Untuk menutup terminal RPL silakan tekan .exit. Selain tombol Ctrl C yang ditekan 2 kali, kita juga dapat menggunakan Ctrl D untuk keluar dari terminal. Jadi saya ulangi lagi. Saya ketik node, kemudian A sama dengan 3, enter. Sekarang kita mau keluar. Kita bisa tekan Ctrl C 2 kali atau kita bisa tekan Ctrl D. Saya ulangi lagi, misalnya A sama dengan 3, enter. Saya tekan Ctrl, ya, saya tekan 3, enter, terus Ctrl D, maka dia langsung keluar sendiri. Maaf, ada kesalahan tadi, ini sudah terkeluar. Sekian dari saya, terima kasih, selamat sore.